Kalau secara prosedur ya, karena nggak ada kelas dan objek. Kalau udah ada kelas dan objek, berarti udah object oriented programming. Sejauh dia nggak ada kelas dan objek, disebutnya prosedural. Walaupun kita kasih function di sini, function ya .php untuk menghubungkan database-nya. Misalnya ini saya mau ngubungin di sini nih, di database kan ngubungin database begini kan. Ini saya ambil, saya taruh function ini php jauh dia pakai function. Wah, kalau dia ini kan saya di sini nih DDL, karena dia kan nggak ada koneksinya nih, saya panggil pakai apa nih untuk mengambil terhubung sama function. Saya mau mengambil variabel count, tapi saya mau pakai di sini. Kalau ini saya jalanin error nih, karena dia nyari nih di sini ada, oh di sini nggak ada nih. Saya mau cek koneksi. Nih yang ini nih, apakah tabel berhasil ditambahkan, create table. Oh ini dia, kita menambahkan tabel ya. Jangan yang ini deh, ini DDL aja. Yang ini aja nih, saya pakai database sama ya, ini emang ini sama nih. Saya kan mau ngambil ini DB host MySQLi connect $host user, konnya dia lagi tuh. Nah, jadi ini saya komentar. Nah, saya mau ketik di sini. Gimana cara saya manggil? Ini kan saya mau nampilin DML. DML berarti kalau ini saya harus pakai browser. Localhost. Mana nih? Bentar ya, ini lumayan. PHP MySQLi, PHP OOP, PHP MySQLi. Ini. htdoc PHP dasar. htdoc PHP dasar. PHP dasar, PHP MySQLi. Ini yang DML. Ini kan online error nih di 14 yang mana? Nih. Karena saya nggak terhubung sama si function kan dia adanya di function dong. Pertanyaan saya, gimana saya menghubungkan mau pakai $con yang saya maksud di sini? Gimana cara saya? Halo? Skip, Pak. Nah, itu caranya ada 4 sebenarnya. Ada 4 caranya ya. Ini DML. Ini saya menghubungkan ya. Nah, maksud saya gini ya. Yang disebut prosedural sama object oriented. Ini saya mau menjelaskan perbedaan prosedural sama object oriented. Saya mau masuk ke object oriented, kamu nggak ngerti prosedural, kacau saya. Jadi nggak ada perbedaannya, nggak ada terasa manfaatnya. Oh, object oriented tuh lebih bermanfaat ketimbang prosedural. Sebenarnya bukan bermanfaatnya, tapi cara ngoding tuh sebenarnya bagus, prosedural juga bagus, object oriented juga bagus, tergantung kebutuhan. Kalau bekerja secara tim, wajib pakai object oriented supaya apa? Nggak tabrakan, variabel nggak tabrakan. Cara menghubungkan itu ada 4. 1, include. Yang kedua sama include, tapi dia nih yang once atau require, sama require once. Kita mau pakai yang mana nih? Pakainya kapan? Kapan pakai include doang? Kapan? Ini kapan ya? Saat kita mau menyisipkan, dan ini bisa berulang nih. Kalau include kan bisa
digunakan berkali-kali. Dia bisa digunakan berkali-kali nih. Mau ada include lagi, ini juga require juga bisa dipakai berkali-kali ya. Nah, kalau include one, ini cuman satu kali. Satu kali yang mana nih Pak maksudnya? Satu kali. Pokoknya satu kali ini bisa dalam ini misalnya nih. Ini kan metode include kan? Include. Kan dia begini tuh. Dia sebenarnya metode tuh. Nah, ini bisa dipakai berkali-kali. Ini error karena dia minta parameter. Unexpected karena dia minta parameter ya. Parameter ini ntar kita isi. Sama apa? Sama filenya, nama filenya function.php. Nah, ini ada error kan? Kita coba refresh di sini. Nah, koneksi oke, karena saya udah uji. Jika ada, jika variabel ini ada, maka tampilkan pesannya, misalnya koneksi oke. Kalau ini variabel, kan database-nya saya pakai PHP dasar kan, saya tambahin satu lagi deh. Karena kan database saya nggak ada yang kayak gini. Terus error lagi dia. Nah, ini saya cara ngeceknya. Begitu. Nah, bedanya sama require sama include. Kalau include itu apa? Nih, misalnya saya mau echo setelah include. Kita lihat ya. Ini dia koneksi oke kan? Coba saya koneksinya saya salahin. Nah, kalau include ini mau dijalani nih setelah include kan error. Tetap sama include dijalanin lagi. Tapi kalau require, ini kalau saya ganti require. Kalau dia error, ini udah simpen dong. Require mestinya kalau require dia tidak bisa jalan di online 3. Root DB PHP dasar online 3. Oh, ini udah. Ini include sama require. Coba. Ini kenapa nggak jalan? Kita cari alasan require dan include PHP perbedaan. Saya agak kebalik-balik nih require yang ini ya. Pokoknya kalau ada, saya kebalik tuh, include yang nggak jalan, misalnya include nih, maka strip PHP tetap berjalan, hanya ada peringatan berupa warning bahwa file tidak ditemukan. Tapi kalau require, ini dia nggak, kalau error ya error aja. Misalnya di sini error nih, maka yang program berikutnya harusnya nggak jalan. Sedikit itu ya, nanti kamu sendiri yang merasakan sejauh ini kegunaan include dan menghubungkan sama database-nya. Ada juga yang include, kalau include ini kalau kita biasa mau nyisipin, kalau include satu, biasa kita mau nyisipin CSS, file CSS pakainya include. Tapi kalau database, kita include-nya pakai once. Tapi ada juga yang include karena bakalan banyak kita include lagi. Dah, ini saya menguji ya. Ini DML. Database ya, database manipulation language. Kita database itu insert, update, delete. Sekarang ini saya kan pakai function. Nih, intinya prosedural adalah kalau ini saya nggak harus pakai include nih, karena dia ada di sini. Menulis secara dari atas ke bawah. Nulis program tuh dari atas terus ke bawah, dibaca ke bawah. Nah, ke bawah ini nggak akan dibaca sebelum atas dibaca. Secara prosedur ya, prosedurnya dari atas ke bawah. Terus apa kelemahannya? Walaupun ada function tadi,
tetap aja dibacanya dari atas, nih function atas terus ke bawah. Sebelum kita akan masuk ke object oriented ya. Saya kalau masuk ke basis data PHP ini saya akan bakalan lama nih untuk bahas object oriented. Sebenarnya ini di bagian yang lain ya, ada materi yang lain yaitu pemrograman web. Kamu nanti belajar di situ, database juga nanti belajar di situ. Kalau sama saya misalnya nanya juga boleh, Pak, saya MySQL masih bingung. Misalnya saya belajar MySQL tuh lebih senang misalnya dari nol ya. Misalnya saya mau buka dari Sempi, ini ada di atas lemari adek. Ini dia di MySQL. Ini cara jalanin MySQL dari command prompt ya. Terus bin, terus ini MySQL. Ini kalau jalanin sebenarnya ini nih bisa apa enggak ya, Seran? Oh, dia nggak mau. Berarti kalaupun jalan ini nih, paling bisanya kita sebagai user ya. Kalau mau jalanin Sempi, MySQL, pakai terminal ya, pakai terminal. Saya harus masuk dulu nih ke direktorinya si bin ini nih, Sempi. Oh, Sempi kan, Sempi MySQL bin. Nah, masuk ke direktori ini nih. Saya bakal pindahin dulu ke sini. CD. Nah, saya masuk ke sini kan. Terus saya ngapain perintahnya? MySQL underscore u underscore root username dulu ya, underscore u underscore root underscore p. Nah, dia minta password. Passwordnya kan kalau MySQL kosong kan. Nah, artinya saya udah masuk ke MariaDB. Zaman dulu namanya MySQL, tapi udah dibeli Oracle. Nah, yang punya MySQL, dia ganti namanya MariaDB. Maria itu nama anaknya kalau nggak salah. Nah, sekarang saya mau cek nih, misalnya list. Oh, nggak ada perintahnya untuk melihat database ya. Misalnya saya mau masuk ke database saya, cek database apanya, lupa nih, harus buka-buka. Ke sini dulu. Ini kita ngomong MySQL ya. Ini kan database saya nih di sini nih. Ini database saya kalau perintah-perintahnya. Misalnya saya ada di CRUD PHP dasar. CRUD PHP dasar, terus ada siswa misalnya. Saya mau melihat apa aja yang ada di siswa. Nah, ini perintahnya ini nih. Select bintang from siswa. Andai ini kalau saya mau kopas, ini perintahnya konsolnya di sini dia. Saya mau kopas nih. Saya mau kopas. Kalau kamu lupa sama SQL, enaknya dari sini bisa. Tapi misalnya nih saya mau kopasnya. Ini select bintang from siswa. Tanda petik di sini nggak dipakai juga nggak apa-apa. Ini saya mau go. Udah lama ya. Nah, dia muncul. Sama perintahnya kalau kayak di sini, saya harus pakai dulu use tabelnya db CRUD PHP dasar. db CRUD PHP dasar. Saya harus masukin dulu. Nah, akhirnya berubah kan, Maria. Saya lagi lihat ini nih, sama aja saya kalau lagi lihat, saya klik ini, perintahnya sama kayak yang ini. Nah, terus saya mau jalani perintah yang tadi, select bintang from siswa. Ini tanda petiknya, ini bukan tanda petik ya, tapi tanda backtick. Backtick itu yang ada di shift samping nomor 1. Itu nggak kita pakai juga bisa. Ini, nah akhirnya kelihatan kan, ini ada select bintang from siswa, ini muncul begini. Kalau lupa perintah SQL ke php-myadmin dulu, kecuali join ya. Kalau join mau nggak mau kita ngetik sendiri ya.
Terus saya mau lihat select bintang from siswa. Misalnya saya mau lihat select bintang from siswa where misalnya where ID sama dengan ID-nya ya, misalnya sama dengan 2. Titik koma. Nama saya nama Anwar. Terus select bintang from siswa where misalnya nama nih ya, nama itu ada field-nya nama sama dengan prima aja deh. Prima. Ini pakai titik 2, titik koma. Where prima, oh ini tipe datanya salah. Tipe datanya string. Tuh. Nah, ini kalau kita mau nampilin pakai MySQL dan mau nampilin pakai PHP-Admin. Kalaupun lupa, tinggal dari sini aja nih kalau mau nampilin ya. Query-nya. Ini saya istilahnya pakai istilah query, istilahnya tuh lagi ngambil data. Saya mau ngambil data dari siswa. Saya mau ngambil data dari siswa yang namanya Prima. Saya mau ngambil data yang ID-nya 2. Itu query, perintah query. Ini yang di sini namanya perintah query. Nah, perintah query itu bisa, kalau database MySQL berjalannya di data DBMS ya, ini namanya DBMS. Gimana kaitannya sama PHP? Nah, PHP yang nampilin di website, logiknya. Tampilannya di depan, ya pakai HTML, mau nggak mau. Nah, itulah kegunaan HTML ya. Kira-kira gitu, ini prosedural berarti tulis dari bawah, dari atas ke bawah. Ini kalau ini saya lagi DML, yaitu gimana cara insert, menambahkan, update, delete. Misalnya saya mau nambahin deh nih 1. Di sini namanya Joshua misalnya ya. Ini insert. NIS-nya 04. Misalnya ganti 29, nama Joshua, jurusan RPL, kelas 11. Ada lagi kan? Gambarnya kosong. Ini ya. Nah, ini kan perintahnya gini nih. Insert into kalau kita mau menyisipkan data baru. Ini juga bisa kalau kita mau pakai siswa. Ini nggak usah pakai field-nya, langsung ke values. Karena field-nya semua field ya. Semua field berarti values. Nah, ini ID ada bisa null, kamu bisa ketik null, atau bisa kasih string kosong. Ini string kosong ya. 047 karena kita tadi 29 udah, berarti kita kasih 30. Ini namanya Vincent aja lah. Vincent RPL 11. Ini gambar ya, gambar kita kasih ini. Ini juga bisa. Ini saya copy dulu semua. Nah, integer value for column DB root PHP dasar siswa ID at row 1. Ini masih gagal. Coba. Ini nggak bisa pakai string. Ini kasih nol aja. Kosong. Nah, ini berhasil. Kita sekarang pakai yang di sini. Saya paste. Kita nyicip value nih kosong. Ini kalau ini jatuhnya jadi tanda petik, ntar error lagi. Saya kasih nol aja. Kita udah 30, ganti tambah 31, namanya Ayu L11. Nah, kalau gambar tipe datanya string ya. Enter. Nah, itu berhasil lagi. Coba saya select bintang from siswa where. Kalau ini buat nampilin semua ya. Nah, ada Vincent masuk 2 kali tadi. Joshua, Vincent, Ayu. Nah, ini kalau ada tanda panah begini artinya dia ada perintah yang belum selesai, tinggal kasih perintahnya lagi ya. Nah, ini sebenarnya nggak dihafal. Kalau kamu mau misalnya lupa, ya iseng-iseng lah masuk di sini. Terus oh ya ini ada perintahnya nih. Ya udah, kamu ikutin aja. Sekali lagi ini bukan hafalan tapi pemahaman. Dah, lanjut. Sekarang barulah kita bahas
object oriented-nya. Panjang banget nih. Karena saya mau jelasin prosedural nih sampai udah sebelumnya nih. Kalau udah ada yang jelasin prosedural, ngapain capek-capek saya tadi tuh? Halo? Tadi sebelumnya udah ada yang jelasin prosedural belum? PHP prosedural tuh apa sebenarnya sih? Halo? Duh. Tadi itu yang Bapak bilang yang garis bawah, Pak. Ya, iya maksudnya cara ngoding prosedural mungkin kamu udah nyobain. Bisa jadi ya, saya lihat tuh di pelajarannya Buning udah nyoba. Cuman saya pengen tahu nih bedanya prosedural sama object oriented. Karena prosedural aja emang sih saya sendiri aja PHP natif prosedural tuh belum begitu mahir ya. Apalagi yang bener-bener blank, bener-bener nol, ya itu bakal kesulitan saya di situ. Lanjut nih kita udah ke PHP function, ada ke array. Array udah, kita ada beberapa orang yang belum kumpul. Nah sekarang ke kelas dan objek. Apa itu kelas, apa itu objek? Ini object oriented programming ya, ini paradigma. Ini saya ini dulu. Satu, dia paradigma, pengertian object oriented programming. Dia pemrograman berorientasi sama objek lah. Objek itu apa? Objek itu bisa langsung misalnya objek prima, objek gelas, objek motor. Dia berupa paradigma itu, sudut pandang. Kalau istilah paradigma itu sudut pandang. Sudut pandang bahasa pemrograman yang berkonsep objek. Objek itu ya kayak tadi. Atau bahasa sederhananya cara ngoding. Cara ngoding ada prosedural, ada object oriented programming, ada macam-macam sih. Cuman ya kita cukup tahu dua-dua lah. Nah, sekarang pengertian objek dulu, sebelum nanti ke kelas. Harusnya ke kelas dulu ya, ke kelas dulu deh. Kelas itu kayak semacam cetakan. Ini blueprint, cetakan, prototype untuk membuat objek. Dia cetakan, nah kalau ibaratnya di tempat makan. Nah. Kelas berisikan deklarasi semua properties function yang dimiliki objek. Nanti dari cetakan itu kita akan bisa buat objek. Nah, kalau ini detailnya, setiap objek selalu dibuat dari kelas. Objek nggak bisa kita buat objek dulu terus baru kelasnya nggak usah lah. Nah nggak bisa, itu harus bikin dari kelas dulu karena kita buat template-nya dulu. Template cetakan prototype atau cetakan atau tempat makannya. Tempat makannya, nah itu objeknya adalah lalu setiap objek selalu dibuat kelas. Objek tuh isi makanannya, lagi-lagi saya senengannya ibaratin pakai isi makanannya. Dan sebuah kelas bisa membuat objek tanpa batas. Nah, disinilah karena kita dibungkus ya dari kelas itu. Misalnya saya mau bikin data, mau masukin data prima ya kemarin ya yang di array. Ini yang array nih. Saya buka ada array. Nah, ini kan array nih. Ini saya mau masukin data prima nih. Nah, ini sama OOP, Object Oriented Programming, ini saya jadi objek nih. Ini jadi objek, ini jadi Agus, ini jadi objek Agus, ini jadi objek prima. Di objek prima itu dibungkus lagi. Sebenarnya lebih memudahkan. Kalau ini kan array kan. Array kan ini saya mengumpulkan data prima di sini. Nah, kalau objek itu mengumpulkan data di dalam datanya tuh ya jadi objek-objek lah. Supaya apa? Nanti bisa kita kasih method, function. Nanti ada kita kasih nih fungsi-fungsinya. Nanti dari objek manggil fungsi. Kira-kira gitu. Ini sekarang kita masuk ke index. Nah, properties adalah variabel yang melekat yang dengan kelas. Properties nanti akan ada istilah properties. Properties tuh nanti deh. Pokoknya nanti ada istilah properties, nanti saya ulang. Yang melekat dengan kelas. Properties dia melekat dengan kelas. Adalah variabel yang kayak macam variabel ya. Nih. Properties adalah variabel. Pokoknya, ini makanya ya saya bilang ya, kita biasa ngoding itu jagoan memahami teks. Jadi jangan berkecil hati, misalnya pusing, walaupun sepusing-pusingnya kamu baca teks gampang paham. Ketimbang orang yang nggak belajar coding ya. Karena kita baca detail. Diawali dengan menuliskan keyword class, diikuti ini teknis. Aturan penamaan kelas seperti variabel ini harus saya praktekin. Camel case ya, camel case itu penamaannya, penulisannya begini, camel case. Camel case. Nanti
baiknya sih begitu ya. Kalau ada dua kata digabung, kalau satu kata ya huruf besar aja. Nah, habis dari bikin kelas, kita bikin objek. Data yang berisi nilai objek adalah data yang berisi nilai, properties, atribut, dan method atau function ya. Makanya saya bilang nyawanya di objek oriented itu function. Ada function, ada properties. Function juga disebut juga kadang behavior, cuman saya jarang pakai ini karena agak selain ribet, ini bisa mengaburkan konsep function itu sendiri justru malah. Saya kasih ini ya. Terus instance yang didefinisikan sebuah kelas. Ada yang bilang instansiasi kelas sebenarnya objek-objek juga. Ini saya juga ada yang bahasa Inggrisnya jago nggak nih? Coba kata instance itu apa sih nih? Saya cari. Nanti hubungkan dengan objek oriented programming supaya bisa enak nih. Kata instance selain itu apa ya? Objek dibuat dengan keyword ini teknis. Lanjut, kita baru. Nanti saya bakal balik lagi ke sini sambil kita buat ya. Nah, contoh kelas begini doang udah. Person misalnya person person 11 RPL ya. 11 RPL 11 nih, person 11 misalnya kita masuk ke 11 RPL ya, atau person yang person guru, kita mau membuat mengklasifikasikan, klasifikasi berarti kelas adalah mengklasifikasikan person guru, person siswa, person guru ya. Nah, dari person guru ini saya akan bisa buat objek misalnya prima. Nah, new person. Disinilah saya jadi objek. Bisa nggak saya ini jadi kelas nih. Nah, kalau ini kelas, ini objek. Terus gimana saya ngisi properti sama function? Baru kita masuk. Kalau belajar kelas sama objeknya, udah selesai nih kita. Belajar kelas sama objeknya udah selesai. Secara teori ini nanti saya akan bolak-balik ke teori. Saya bakal buktikan setiap katanya. Instance ini juga disebut instance ya. Instansiasi objek. Instansiasi objek. Kalau saya kecepatan ngajar, emang saya cepat, emang tujuannya supaya meringkas waktu dan nggak kelama-lamaan di sini. Pengennya karena saya rekam, jadi nanti kamu bisa mengulang lagi di situ ya. Ini karena saya rekam nih, jadi nanti kamu bisa ulang lagi videonya. Oke. Sip. Ini ada objek dan kelas. Nah, sejauh ini saya akan review dulu deh. Tadi kita bahas pertama itu prosedural. Cara ngoding prosedural. Terus cara ngoding prosedural, terus sedikit tentang database. Terus cara ngoding prosedural, sedikit tentang database. Nah, perbedaan prosedural dengan OOP. Kayak paling enak bilangnya OOP ya, bukan pemrograman berorientasi objek atau PBO. Object Oriented Programming. Saya lebih senang bilang OOP ya. Perbedaan prosedural dengan OOP. Saya udah bilang bahwa prosedural itu prosedural itu jadi cara akan dikembangkan lagi tuh, akhirnya dikembangkan lagi jadilah framework. Framework itu dasar aplikasi dari Object Oriented Programming. Kemarin saya udah buktikan ya bahwa di Laravel dia pakai kelas, ini ntar kita bahas pakai kelas ya nih ya, yang akan dibentuk pakai kelas-kelas, Dah, sekarang kita lanjut kelas sama objek udah beres ya. Ini gampang lah. Kalau langsung bikin objek tanpa kelas nggak bisa. Ini person guru berarti di sini person guru. Nah, manggil objek ini kayak manggil fungsi. Ini kan manggil objek saya. Tapi kok kayak manggil fungsi ya? Iya. Nanti manggil fungsi, awas jangan kebalik. Pokoknya ini kalau kelas dibungkus pakai new. Kalau fungsi enggak.
Dari sini nanti kita bisa pakai properties sama fungsinya. Ingat properties tadi apa? Variabel yang melekat dengan kelas. Kita lihat properties berarti sekarang. Nah, ini saya ke atas. Ini lumayan banyak tuh, berapa baris? Sekitar 100-an. Kalau properties agak banyak. Properties. Field, saya bilang bisa juga bilang field, bisa juga properties, bisa juga bilang atribut. Bisa kita sisipkan di dalam objek. Bisa kita sisipkan di dalam objek, maksudnya objek bisa make properties ya. Properties merepresentasikan data. Misalnya nama saya, tinggal saya di mana, alamat saya di mana, usia saya berapa. Variabel yang ada di dalam objek atau member variabel. Ini bisa jadi member variabel seperti apa, nanti kita lewat dulu. Sama seperti variabel di dalam PHP. Diawali dengan visibility-nya. Apa itu visibility? Ini dilewat dulu ya. Ditempatkan di dalam blok kelas. Nah, yang saya maksud nih, ini class person. Ini saya mau, misalnya saya mau, ini visibility nih. Ini visibility. Public. Ini saya mau, ini visibility. Ada class person, public name, address, country. Terus bikin properties ini nih, properties atau atributnya bisa banyak ya, ini bisa banyak. Ini bisa banyak. Terus saya mau isi nama saya mau menampilkan nama saya nih, kan ini nggak ada isinya kan, ini variabel doang kan. Saya mau isi gimana? Cara mengakses properti nih. Bikin dulu nih. Bikin dulu buat objeknya. Buat objeknya misalnya person guru. Nanti saya ngasih tugas giliran person siswa kan enak. Berarti ini manggilnya person guru. Nah, ini nama gurunya deh. Sebenarnya untuk nama ini kan begini aja sebenarnya udah jadi nih. Tapi saya mau simpen di mana? Ini begini aja sebenarnya saya udah jadi objek. Tapi saya mau pakai ini di mana, orang nggak disimpan. Ini udah dibikin objek nih. Ini nggak error ya. Tapi kan saya mau simpen dia di mana. Ya makanya saya mau taruh di variabel lagi. Kalau person nggak menjelaskan apapun, saya kasih nama prima deh. Nah, untuk menggunakan si properties ini, kita pakai gunakan tanda panah 1. Ingat kalau bedanya sama tanda panah 2. Nih, tanda panah 2. Ini saya suka kebalik-balik nih. Saya kalau kamu langsung belajar framework, pasti akan kebingungan kapan pakai tanda panah 1, kapan pakai tanda panah 2. Kalau tanda panah 2, kira-kira pakai buat apaan? Halo? Tanda panah 2, pakai buat apa nih? Hai? Ada kehidupan di luar sana atau skip? Ada Pak. Skip Pak. Skip, oke. Tanda panah 2 kalau ada ini. Ada tanda ini nih. Itu tanda apaan tuh? Kurung kotak. Array Pak. Ah iya, ini lalu kalau ada tanda begini, misalnya nama, wajib udah pasti hukumnya pakai array. Ini mau dikasih nama apa nih, misalnya prima. Karena kan kita nggak pakai array lagi. Nah, kalau kita mau manggil properties, pakai tanda panah 1. Begitu juga manggil metode, nanti fungsi ya. Ini ada properties, ada function. Berarti saya mau kasih person. Ini kan nama saya nih, prima. Saya di prima. Nah, apa propertiesnya? Kita mau isi dong. Oh iya, nih prima nih. Terus udah kelar dong. Terus saya mau lanjut ke yang properties berikutnya. Ini juga properties berikutnya. Nah, sekarang saya mau tampilin. Kalau menampilkan, kita bisa pakai Pardam. Ini saya pakai terminal lagi karena biar nggak lari ke tempat lain kan, enak. Kalau ini kan pakai lari ke tempat lain. PHP OOP berarti saya CD, waduh lumayan nih Pak.
4 properties function. Nah, udah masuk ke situ, tinggal php index.php. And define variable person. Oh iya, ini salah. Nah, gampang aja sih untuk melacak kesalahan. Nah, tampilannya begini. Gimana cara nampilin pakai echo? Ini saya padam lagi. Saya komentarin. Caranya begini. Ini kontrol slash ya, kontrol slash supaya hilang komentarnya. Ini kan ada person nih, saya blok ctrl-d untuk tiga-tiganya langsung ke select. Saya mau ganti jadi prima. Nah, kalau mau ngilangin titiknya tinggal escape atau klik bagian lain. Nah, nama prima address Jakarta, country Indonesia. Sip, nggak error ya. Sekarang kita udah bisa mengakses properties. Lanjut, di mana ya? Apa yang tadi saya sampaikan? Inilah properties. Misalnya, saya nggak isi nih di sini. Si name saya nggak isi. Ini saya mau komentarin. Tapi bukan yang name lah. Negaranya dah, warga negaranya. Ini saya nggak mau manggil. Otomatis ini prima tetap mau ngambil si country-nya dong, tapi dia nggak ngirimin data nih, Nah, kita bisa isi secara default. Misalnya saya mau isi di sini Indonesia. Misalnya semua guru di Seci kan Indonesia, warga negara Indonesia kan. Ngapain saya isi di sini? Entar capek-capek saya bikin lagi di sini, manggil lagi di setiap guru, manggil lagi. Sedangkan nama negaranya sama. Mendingan saya taruh di sini aja secara default. Secara otomatis ini saya panggil lagi, error masih muncul ya. Walaupun di sini nggak saya panggil. Tapi kalau ini saya tidak buat defaultnya, dia nggak muncul nanti. Nah, country-nya nggak muncul karena nggak saya isi. Itu, nih udah dapat 2 tuh. Pertama ngisi properties, bagaimana cara mengaksesnya, dan bagaimana jika saya nggak mengirim data, nggak ngisi data ya. Terus ini objek nih, kalau kemarin kalau di array nih, array saya mau ngisi data yang kedua, caranya gini kan. Ini data saya nih pertama, ini data yang kedua saya begini. Nah, dia cara membungkusnya, lihat ya bedanya ya. Ini bungkusnya caranya begini, ini bungkusnya caranya begini pakai array. Nah, kalau pakai objek dulu. Oh, mana? Ini saya fokus aja ya. Nah, ini kamu kalau mau latihan nih, tampilkan sesuai nama kamu nih. Kalau kan saya 2 nih, namanya personnya guru. Kamu buat latihan nama siswa. Bikin 2 nama. Nama teman kamu sekelas lah. Ini kan kalau saya nama guru nih prima. Yang ini biasalah, saya mau Pak Rizky lah, misalnya saya mau ganti. Ini saya ctrl-d. Ini sebenarnya saya ngajarin nggak bener nih. Kalau bisa sih kamu diketik aja ya biar cepet hafal. Karena saya biar cepet. Rizky, ini Pak Rizky ya. Pak Rizky dia tinggalnya di misalnya Tangerang. Nah, ini saya, nah ini ada 2 nama tuh. Saya mau terima kasih batas ya. Tuh, ininya nggak ada new line. Ingat, new line ini hanya bisa di terminal. Kalau di browser jangan pakai. Nah, ini nama saya, nama prima Jakarta.
Tangerang, Pak Rizky udah ada, warga negaranya udah Indonesia karena nempel di sini. Yang lain ketinggalan nggak apa-apa. Harapan saya sih nanti kita ketemu hari Sabtu, bisa nggak nih? Yang belum pada ngumpulin hari Sabtu kita ketemu, bisa nggak? Ntar saya tanya dulu deh di form ya, saya yang belum mengumpulkan, bersediakah kamu ada pelajaran tambahan di hari Sabtu? Karena Arai nggak bisa, belum kumpulin, function belum kumpulin, saya nggak tahu kenapa, apakah bingung, apakah kendala. Kayak Audrey, ada nggak ya Audrey? Masalah, dia kan masalah komposer, saya pengen tahu dari justru malah disitulah saya mau remote. Kapan nih saya bisa remote? Supaya jalan nih aplikasi kamu. Komposer tuh wajib ya, di zaman sekarang tuh install komposer wajib. Sekarang bikin dulu, ini contohnya. File ini, ini kita udah berapa menit nih? Saya rasa cukup dulu ya. Kita udah masuk ke kelas objek, lumayan. Ke properties, ke function, nanti dulu lah. Tes yang properties dulu, biar ngerti. Atau atribut. Berarti yang tanda panah 1 itu cuma buat properties doang, Mbak? Properties dan function. Function, manggil function juga pakai tanda panah 1 ya. Nih, ini kan masih manggil, ini manggil function begini. Tapi manggil function caranya ada. Taruh. Nih, kalau manggil function, ini nih ada pakai dalam kurung ya. Kalau pakai new, ini pakai bikin objek. Kalau pakai ada new, ini bikin objek, jadi jangan kebalik. Kalau pakai tanda panah berarti manggil function. Awas jangan kebalik-balik nih. Properties yang mana, function yang mana. Pokoknya makanya saya jadilin function dulu nih biar nyangkut, supaya apa, nggak kebalik sama istilah properties. Nyambung ya? Udah nyantol ya? Iya, Pak. Udah, Pak. Lanjut, nih berarti saya akhiri perjumpaan kita. Lagi-lagi nih, ntar saya bakal upload ke YouTube. Tinggal ini juga saya share bagi teman-teman yang masih kesulitan juga. Padahal udah ada videonya, capek, udah nonton video kayaknya capek Pak, enak ketemu. Nah, nggak apa-apa juga sih, saya selalu ngoding kok. Jadi nggak ada masalah buat saya. Saya seneng tiap hari menghabiskan waktu saya buat ngoding ya. Itu aja dari saya. Kalau nggak ada komentar lagi, saya akhiri perjumpaan kita. Diskusinya nanti di Meet, atau kalau yang mau meeting lagi silakan, ayo saya jabanin, nggak apa-apa. Terima kasih, see you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, nggak bisa saya. Oh, ini saya stop dulu. Boleh langsung live ya? Sebelum saya end call, kalau nggak mau end call. Kenapa saya tidak bisa end call? Oh, saya stop dulu recordnya. Stop record.